Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan simpan video ini agar tidak salah paham dan bisa mengikuti kisahnya sampai habis. Cerita ini dikembangkan dari berita asli dan diberi sentuhan narasi dramatis demi kepentingan konten. Idul Fitri 2025 tampaknya menjadi hari yang paling berbeda dalam hidup Baim Wong. Tanpa kehadiran Paula Verhoeven di sisinya, Lebaran tahun ini membawa luka dan harapan yang berjalan berdampingan. Sejak pagi, Baim tampil seperti biasa, berpakaian putih biru, menggendong Kenzo, anak bungsunya, saat menjalani sholat Iyed. Namun dari wajahnya, tak bisa disembunyikan bahwa hatinya sedang tak baik-baik saja. Duduk di antara para jemaah, Baim tampak murung. Matanya sembab. Sesekali ia memandangi Kiano yang duduk di sebelahnya. Dan ketika sujud terakhir tiba, sebutir air mata jatuh membasahi sajadahnya. Namun di balik momen religius itu, tersembunyi satu hal yang tak terliput kamera media. Setelah salat Iyed, Baim tak langsung pulang ke rumah lamanya. Ia mengajak kedua anaknya menuju satu tempat yang selama beberapa bulan terakhir nyaris tak ia kunjungi, rumah orang tua Paula Verhoeven. Tanpa banyak bicara, Baim tiba di sana dengan mobil hitam. Di kursi belakang, Kiano dan Kenzo tampak antusias, seolah tahu bahwa momen ini akan jadi sesuatu yang berbeda. Paula menyambut mereka dengan mata berkaca. Tak ada pelukan mesra atau ucapan manis, hanya satu kalimat lirih yang keluar dari mulutnya. "Terima kasih, udah datang." Hari itu, keluarga kecil itu kembali bersama, meski hanya sejenak. Mereka duduk di ruang tamu, lalu berpindah ke kamar atas. Tak disangka, salah satu kerabat yang berada di rumah tersebut secara tak sengaja merekam momen mereka berempat di atas ranjang. Paula, Baim, Kiano, dan Kenzo. Video itu buram, cahaya lampu remang-remang, tapi suara tawa kecil. Kiano terdengar jelas. Paula membetulkan selimut, Kenzo tertawa, dan Baim mengusap kepala anak sulungnya. Tak ada percakapan berat, hanya suara anak-anak dan detak waktu yang seolah berhenti sesaat. Namun video itu entah bagaimana tersebar ke media sosial. Netizen heboh. Sebagian besar menganggap itu pertanda rujuk. "Tuh kan, cocoknya bareng," tulis salah satu netizen. "Lihat deh auranya, mereka masih cinta," ujar yang lain. Tapi tak sedikit pula yang skeptis. "Jangan mudah termakan momen. Luka itu belum tentu sembuh hanya karena satu ranjang," tulis akun lainnya. Keesokan harinya, media mulai memburu klarifikasi. Namun baik Baim maupun Paula memilih bungkam. Mereka tak mau memberi komentar apapun soal video yang beredar. Tapi keheningan itu justru membuat publik makin penasaran. Netizen mulai mengumpulkan potongan-potongan momen yang mereka anggap sebagai kode rujuk. Dari cara Baim menggenggam tangan Kiano di video Instagram, hingga sorot mata Paula saat menghadiri acara keluarga tanpa berkata apa-apa, hanya duduk dengan Kenzo di pangkuannya. Yang tak banyak tahu, malam setelah momen ranjang itu, Baim dan Paula sempat duduk berdua di teras rumah orang tua Paula. Hanya diterangi lampu kuning tua, dua manusia yang dulu pernah saling cinta, itu bicara pelan, patah-patah, dengan jeda yang panjang. Tidak ada janji manis, tidak ada tangisan histeris. Hanya dua orang tua yang sedang mencari cara agar anak-anak mereka tidak tumbuh dalam kebingungan. "Mungkin kita nggak harus bareng, tapi kita bisa tetap jadi orang tua yang utuh buat mereka," ucap Paula, lirih. Baim mengangguk. Tapi di hatinya, kata-kata itu terasa seperti palu yang memecahkan harapan. Ia masih cinta, tapi cinta itu kini penuh luka dan rasa bersalah. Beberapa hari setelah Lebaran,
Keanu kembali merekam video singkat menggunakan ponsel miliknya. Dalam video itu, dia berkata, "Mama, Papa, ayo tinggal bareng lagi. Aku kangen malam-malam kita bareng." Video itu kemudian diunggah oleh salah satu akun fanbase dan kembali membuat netizen menangis. Mungkin kita nggak harus bareng, tapi kita bisa tetap jadi orang tua yang utuh buat mereka, ucap Paula, lirih. Baim mengangguk, tapi di hatinya kata-kata itu terasa seperti palu yang memecahkan harapan. Ia masih cinta, tapi cinta itu kini penuh luka dan rasa bersalah. Beberapa hari setelah Lebaran, Keanu kembali merekam video singkat menggunakan ponsel miliknya. Dalam video itu, dia berkata, "Mama, Papa, ayo tinggal bareng lagi. Aku kangen malam-malam kita bareng." Video itu kemudian diunggah oleh salah satu akun fanbase dan kembali membuat netizen menangis. Cerita ini belum berakhir, tapi satu hal yang pasti, Idul Fitri 2025 telah menjadi panggung diam untuk cinta yang belum selesai. Dan momen di atas ranjang yang direkam dalam cahaya gelap itu, kini menjadi saksi bahwa kadang yang tersisa dari cinta bukanlah janji, tapi pilihan untuk tetap hadir, meski hati sudah lelah. Kalau kamu percaya bahwa keluarga masih bisa diselamatkan, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Karena kisah ini belum selesai.